Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas kembali mengungkap peredaran narkotika di wilayah Purwokerto Utara. Tim Kinem Polri temukan sesosok mayat wanita di depan gereja JKPA Huta Godang, Batang Toru. Polda Sulawesi Tengah menunjukkan kepedulian terhadap korban bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Pemirsa, Polres Kutai Timur tindak 301 kendaraan dalam operasi Zebra Mahakam 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam berlalu lintas. Rekan-rekan media yang saya stakeholder terkait pada lokasi. Polres Kutai Timur mencatat sebanyak 301 kendaraan telah ditindak selama pelaksanaan operasi Zebra Mahakam 2025 yang digelar di sejumlah titik strategis wilayah Kutai Timur. Operasi ini menyasar berbagai pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan maupun mengganggu ketertiban jalan. Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto menyampaikan bahwa penindakan ini merupakan bentuk komitmen Polres Kutai Timur dalam meningkatkan keselamatan berkendara. Operasi Zebra bukan semata penegakan hukum, tetapi upaya Polri untuk menekan angka kecelakaan dan mengingatkan masyarakat agar lebih disiplin dalam berlalu lintas. Pelanggaran yang paling banyak ditemukan meliputi tidak menggunakan helm, tidak membawa kelengkapan surat kendaraan, penggunaan knalpot brong, serta pelanggaran rambu lalu lintas. Penindakan dilakukan melalui teguran maupun tilang sesuai ketentuan yang berlaku. AKBP Fauzan Arianto berharap masyarakat semakin sadar bahwa keselamatan di jalan dimulai dari diri sendiri. Tertib berlalu lintas adalah kunci untuk menjaga keamanan bersama. Polres Kutai Timur terus mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan memastikan kendaraan layak jalan demi mewujudkan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Kutai Timur. Dari Humas Polres Kutai Timur, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Riau sita 3 miliar rupiah dan aset bandar narkoba dalam kasus TPPU Jaringan Sabu Internasional. Berikut laporan dari Brigpol Novi personil Humas Polda Riau. Di Res Narkoba Polda Riau pimpin kegiatan konferensi pers pengungkapan tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, serta pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 26,93 kg. Berikut laporan selengkapnya. Kepada tim lapor kami persilakan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau kembali memiskinkan bandar narkoba dengan menyita uang tunai sekitar 3 miliar rupiah serta sejumlah aset lain dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Jaringan Peredaran Sabu Internasional yang dikendalikan seorang narapidana berinisial AA dari dalam lapas di Riau. Di Res Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Putu Yuda Prawira mengatakan, penyidikan TPPU tersebut merupakan pengembangan dari pengungkapan 27 bungkus besar sabu pada 9 November 2025 lalu saat 2 kurir berinisial RF dan HR ditangkap. Dalam pemeriksaan, kedua pelaku mengaku sudah 3 kali menjadi kurir sabu atas perintah AA. Mereka menerima upah 8 juta rupiah per kilogram sabu yang berhasil mereka distribusikan. Pada penangkapan terakhir, keduanya membawa 27 paket besar sabu atau sekitar 26,5 kg sebelum akhirnya ditangkap Subdit 1 di Res Narkoba Polda Riau. Kombes Putu menjelaskan dari hasil pengembangan, penyidik menemukan adanya aliran transaksi mencurigakan dalam rekening yang digunakan RF dan HR. Penelusuran ini membawa tim pada identitas AA yang diketahui menjadi pengendali jaringan. Melalui kolaborasi dengan Kemenkumham Riau
dan pihak lapas kelas 2 Pekanbaru. Petugas kemudian mengamankan AA dan menyita sejumlah barang bukti, meliputi uang tunai sekitar 3 miliar rupiah, 1 unit mobil, 7 unit telepon genggam, 3 kartu ATM, akses mobile banking yang digunakan untuk transaksi narkoba, dan 27 bungkus besar sabu. Penyidik juga telah melakukan pemblokiran beberapa rekening yang dikuasai tersangka untuk menelusuri kemungkinan aset lain. Para tersangka dijerat ancaman hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Polda Riau menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba tidak hanya melalui penangkapan pelaku, tetapi juga memutus aliran logistik dan keuangan jaringan agar tidak lagi mampu beroperasi. Demikian laporan yang dapat kami laporkan pagi hari ini. Saya Brigadir Novi melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas kembali mengungkap peredaran narkotika di wilayah Purwokerto Utara. Pada Rabu malam 26 November 2025, petugas mengamankan 6 pemuda yang diduga terlibat dalam peredaran tembakau sintetis serta psikotropika jenis clonazepam. Polresta Banyumas bongkar sindikat pengedar tembakau sintetis dan psikotropika, 6 pemuda diamankan. Satres Narkoba Polresta Banyumas mengamankan 6 pemuda yang diduga terlibat peredaran tembakau sintetis dan psikotropika jenis clonazepam di Purwokerto Utara pada Rabu malam tanggal 26 November 2025. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Dr. Ari Wibowo melalui Kasatres Narkoba Kompol Willy Budianto menjelaskan bahwa penangkapan bermula ketika tim mencurigai 2 pemuda yang berada di tepi jalan wilayah Kelurahan Sumampir sekitar pukul 20.23 waktu Indonesia Barat. Ketika dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 5 butir clonazepam yang termasuk kategori psikotropika. Kedua orang tersebut berinisial ATP alias Bagol usia 21 tahun dan OMS usia 21 tahun langsung diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian keduanya dibawa ke kos tempat mereka tinggal untuk keperluan pengembangan dan dari hasil penggeledahan petugas terdapat barang bukti tambahan berupa tembakau sintetis dalam jumlah yang cukup signifikan. Pengembangan berlanjut hingga hari Kamis dini hari sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Di sebuah rumah kos Kelurahan Sumampir, petugas berhasil mengamankan 4 pemuda lainnya, antara lain FBA usia 22 tahun, SFB usia 21 tahun, dan JRI usia 20 tahun, dan TS alias Puput usia 24 tahun. Ini merupakan bentuk komitmen Polresta Banyumas dalam memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. 6 orang telah diamankan bersama barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis dan psikotropika, serta seluruhnya kini menjalani pemeriksaan secara intensif. Kasus ini tidak berhenti pada 6 orang ini saja, dan Polresta Banyumas akan menegaskan tetap memburu siapapun yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Dari Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.